Saudara, setelah berita olahraga, kami lanjutkan dengan berita selanjutnya. Para pelajar di seluruh Indonesia dapat menyalurkan bakat tarik suara mereka melalui wahana bahana suara pelajar yang diselenggarakan Yayasan Tiara Indonesia dan disiarkan oleh Televisi Pendidikan Indonesia. Tak terasa waktu berlalu. Saudara, sekian Dunia Dalam Berita malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam. Bu, Ya, Ibu setuju kalau Bapak membeli sepeda motor? apa Ibu tidak salah dengar? Motor. Sepeda motor kan mahal, Pak. Kebutuhan kita kan banyak yang lebih penting. Untuk sekolah si Iwan umpamanya. Betul, Bu. Tapi maksud Bapak, kalau Bapak ada rezeki. Ibu setuju saja, Pak. Ibu doakan, insya Allah Bapak dapat rezeki. Bapak, Bu. Wah, Bapak terlambat, Bu. Wan, Pak, Bapak berangkat dulu ya. Ya, Pak. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan. Iwan, makan dulu. Ya, Bu. Bu, dengar-dengar Bapak mau beli sepeda motor ya? Rencana bapakmu memang begitu. Kalau dapat rezeki. Wah, asik dong, bisa pinjam. Asik. Pinjam. Terus tangkap polisi. Ya, dia ke jalan raya, Bu. Bu, Iwan berangkat ya? Belajar yang baik ya. Iya, Bu. Wan, bangun. Bangun, Wan. Iwan. Ah, Ibu, orang lagi tidur enak-enak dibangunin. Bangun. Bapak mau beli motor. Hah? Ibu serius? Dibilangin kok. Lihat sendiri sana. Kan kakak Pak jantung. Ada apa, Bu, sama si Iwan, Bu? Bu, Ya. Bapak keterlaluan deh. Masa motor rongsokan begitu dibeli? Ibu sudah lihat? Kok Bapak ketawa sih? Sini, duduk dekat Bapak.
Bapak sengaja kok membeli motor seperti itu. Sengaja. Sayang kan uangnya, Pak. Justru Bapak memikirkan sekolahmu, maka dibelinya motor butut itu. Sekarang motor butut, nanti kamu lihat. Bu, Bapak sudah pulang. masak apa hari ini, Bu? Asem. Oh, Ibu masak sayur asem. Kamu ada-ada saja. Kamu tidak suka melihat orang tuamu akur. Senang sih, cuma lebih senang oleh-olehnya diletakkan di sini saja. Kalau sama oleh-oleh bukan main. Nah, ini buat Ibu. Makasih, Pak. Nah, ini buat kamu. Apaan keras begini, Pak? Ini sih bukan kue, Pak. Betul. Motor yang baik itu adalah motor dengan fungsi mesin dan fungsi-fungsi lainnya yang baik. Jadi, maksud Bapak, motor butut itu juga dapat menjadi motor yang baik? Ya. Nah, hari Minggu kita coba membongkar mesin motor itu dan kita coba menghidupkannya. Iwan bantu ya, Pak. Iwan jadi ingin tahu apa isi mesin motor itu. Boleh. Memang itu maksud bapakmu membeli motor butut. Apa Bapak pernah belajar tentang mesin motor? Sebelum kamu lahir, bapakmu kerja di bengkel. Wah, motor butut bisa jadi bagus lagi dong, Pak. Pak, motor kita ini termasuk motor 2 langkah ya, Pak? Iya. Kok kamu tahu? Tahu dong, ada yang 2 langkah, ada yang 4 langkah. Prinsip kerjanya? Tahu? Itu yang belum tahu, Pak. Nah, sekarang kita bongkar mesin motor ini sambil kamu belajar apa saja komponennya, fungsi, dan cara kerjanya. Ayo, kamu buka businya dan 4 buah mur ini. Sudah, Pak. Ini namanya kepala silinder. Dan ini tempat kedudukan busi. Kalau cekungan ini untuk apa, Pak? Ini tempat atau ruang bakar. Nah, sedangkan ini disebut packing atau perapat kepala silinder. Jadi ini silinder ya, Pak? Betul. Fungsinya, Pak? Tempat bergeraknya torak naik turun. Coba kamu lihat. Posisi teratas dari gerak torak disebut titik mati atas. Posisi terbawah dari gerak torak disebut titik mati bawah. Jadi apa bedanya, Pak? Mesin 2 langkah dan 4 langkah. Begini, untuk dapat hidup, mesin 2 langkah dan 4 langkah sama-sama memerlukan dan melakukan 4 proses, yaitu proses pemasukan bahan bakar, proses kompresi atau penekanan atau pemampatan bahan bakar, proses kerja atau usaha, proses pembuangan sisa pembakaran. Pada mesin 4 langkah, untuk setiap proses, torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, atau
dari titik mati bawah ke titik mati atas. Sedang pada mesin 2 langkah, setiap gerakan torak dari titik mati atas ke titik mati bawah atau sebaliknya melakukan 2 proses. Ngerti? Ngerti, Pak. Tapi pada mesin 2 langkah kok bisa ya 1 langkah 2 proses? Rahasianya ada di sini. Karena motor kita bermesin 2 langkah, kita bicarakan mesin 2 langkah saja. Buka silindernya. Buka dulu dong knalpotnya. Oh iya, Pak. Saja susah. Coba Bapak lihat. Masih bagus. Coba lihat, Tuan. Pada silinder ini terdapat beberapa lubang. Ini lubang hisap untuk masuknya campuran bahan bakar dari karburator ke dalam karter. Lubang pembuangan untuk keluarnya gas sisa pembakaran. Dan ini lubang atau saluran bilas untuk masuknya campuran bahan bakar dan udara dari karter ke silinder. Pasti torak ini yang mengatur terbuka dan tertutupnya lubang-lubang itu. Ya kan, Pak? Ya, betul. Jadi fungsi torak apa? Itu tadi, Pak, mengatur terbuka dan tertutupnya lubang hisap, lubang pembuangan dan saluran bilas. Apalagi? Apa ya? Untuk memampatkan gas campuran bahan bakar dan mengubah tenaga gas menjadi tenaga mekanis. Kalau cincin ini fungsinya apa, Pak? Cincin torak atau piston ring fungsinya untuk merapatkan torak sehingga mencegah kebocoran pada saat kompresi. Ini batang apa, Pak? Itu batang torak. Dalam melakukan fungsinya, batang torak bekerja sama dengan poros engkol, yaitu mengubah gerak bolak-balik torak menjadi gerak putar. Jadi fungsi komponen-komponen tadi saling berkaitan ya, Pak? Iya. Dan jangan dilupakan fungsi karter ini. Karena bagian ini sebagai pendukung bagian silinder, kepala silinder, poros engkol, karburator, transmisi, dan sebagainya. Harus diingat, untuk motor 2 langkah, karter harus kedap udara. Kenapa begitu, Pak? Coba kamu pikir. Oh iya, campuran bahan bakar disimpan dulu di bagian ini sebelum masuk ke dalam silinder. Baik, Bapak akan lanjutkan dengan cara kerja mesin 2 langkah ini. Langkah pertama, torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran bahan bakar yang berada dalam silinder ditekan oleh torak. Di bagian bawah torak terjadi proses pengisapan bahan bakar dari karburator ke karter. Mendekati titik mati atas, busi meletikkan bunga api. Terjadi proses pembakaran, mengakibatkan tekanan dan suhu tinggi. Tekanan tadi akan mendorong torak ke titik mati bawah. Terjadi langkah kedua. Torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini disebut langkah usaha atau kerja
yang berakhir sampai lubang pembuangan terbuka. Gas sisa pembakaran segera keluar. Selanjutnya, torak membuka lubang bilas. Gas campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Proses ini disebut proses pembilasan. Setiap langkah torak dari titik mati atas ke titik mati bawah akan diubah oleh poros engkol menjadi gerak berputar 180 derajat atau setengah putaran. Pada langkah torak dari titik mati bawah ke titik mati atas, poros engkol juga berputar setengah putaran. Kejadian ini berulang-ulang menyebabkan mesin hidup. Bagaimana? Paham? Jadi pada mesin 2 langkah torak ini fungsinya banyak dan berat ya Pak? Torak dan cincin torak. Tapi mesin bisa hidup adalah hasil kerjasama dari seluruh komponen-komponennya. Kerjasama itu penting ya Pak? Yuk, kita buat mesin ini jadi hidup. Iwan kerjakan yang mana Pak? Nah ini. Nah ini juga. Ya. Besar apinya Pak. Ya. Pasang busi Iwan. Waduh, bukan main. Ke bengkel sampai lupa waktu. Sudah siang. Ayo makan dulu. Nanti kalau masuk angin, kembung perutnya. Bapak dan anak sama saja. Ayo Wan, nanti ibu mau marah. Ayo Pak. Yuk. Pak, mesin sudah hidup. Sepeda motor udah bisa dipakai dong. Bisa. Cuman belum layak jalan. Nah, minggu depan kita periksa fungsi-fungsi yang lain. Misalnya remnya, rodanya, dan rantainya. Bisa aja komponen yang baru Pak. Beli. Periksa dulu. Kalau masih bisa dipakai, kenapa mesti beli yang baru?